Halo para sobat gudang desain, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah di lahan yang sedikit lebih besar nih. Ukuran lahannya adalah 10 dikali 15 meter. Kira-kira seperti apa nih desainnya? Yuk langsung aja kita lihat dari bagian tampak depannya. Nah, ini adalah tampak depan rumah 10 kali 15-nya. Kelihatan asri banget ya kak. Ini karena taman di depannya Gede buat sedikit lebih besar dari biasanya. Untuk data-data rumahnya, rumah ini berdiri di atas lahan 150 meter persegi. Luas bangunannya 122, budgetnya di kisaran 420 sampai 450 juta. Sekarang kita akan lihat bagian denanya. Rumah ini punya 3 kamar, 2 kamar tidur anak di bagian depan kiri rumah, dan kamar tidur utama di bagian sisi kanannya. Di bagian belakang dari kamar tidur utama ada area musola, di mana di sampingnya ada area taman dan area kolam ikan di bagian belakang rumah. Rumah ini juga punya rooftopnya loh. Sementara untuk aksesnya ada 3, 1 yang melalui pintu utama dan 2 melalui belakang carport. Yang dari belakang carport 1 menuju langsung ke ruang keluarga dan 1 menuju ke area rooftopnya. Untuk desain atapnya, Gede menggunakan desain atap plana, di mana di bagian belakangnya Gede dak dan Gede jadikan untuk area rooftop dan area laundry di rumah kali ini. Di bagian tengah itu adalah bukaan yang dari arah taman di bagian lantai dasarnya. Taman yang di belakang ini keren banget loh. Nanti ya kita lihat. Sekarang Gede mau jelaskan lebih detail bagian tampaknya ya kak. Seperti yang akan kita lihat, ketinggian atap pelananya ini berbeda-beda. Maka ini Gede berikan ketinggian dindingnya ya. Lalu seperti yang tadi Gede katakan, rumah ini kan punya 3 akses masuk ke dalam rumah. Nah, ini adalah akses yang pertama yang langsung menuju ke bagian teras, langsung menuju ke ruang tamunya. Kemudian di belakang carport ini ada 2 akses lagi kak. Itu yang lagi Gede sorot adalah akses untuk langsung menuju ke area rooftop di bagian atasnya. Jadi kalau ada teman Aganan Sista mau ke area rooftop, tidak perlu masuk dari bagian dalam rumahnya. Dan satu lagi ini adalah akses samping yang menuju ke bagian ruang keluarga. Nah sekarang Gede mau kasih lihat area carportnya. Area carportnya Gede buat dengan ukuran 3,5 dikali 5 meter. Carportnya sudah cukup besar nih ya kak, jadi pilihan mobilnya bisa lebih bervariasi. Tepat di bagian belakang carportnya, ini Gede mau kasih lihat ada pasangan dinding batu alam yang Gede kombinasikan dengan cat outdoor berwarna abu-abu yang Gede berikan permainan tali-tali air. Nah ini di kiri kanannya adalah pintu yang menuju ke area rooftop dan pintu yang menuju ke bagian ruangan keluarganya nih. Lalu seperti yang tadi Gede sudah katakan, di bagian depan rumah pun Gede sudah menyisihkan lahan yang cukup besar untuk area halaman depan. Gede buat area halaman depannya memiliki ukuran 6,5 meter dikali 2,5 meter. Cukup besar kan kak? Ukuran yang besar ini Gede bagi-bagi menjadi 2 buah taman, di mana di bagian dalamnya ada alur sirkulasi yang dari arah carport menuju ke bagian teras dan dari arah jalan di depan juga menuju ke bagian terasnya. Untuk ukuran terasnya sendiri, di sini Gede buat tidak terlalu besar ya kak. Ukurannya adalah 2 meter dikali 1,25 meter. Jadi teras ini sebagai area penyambut sebelum Aganda Sista masuk ke bagian dalam rumah. Gede buat tidak terlalu besar karena Gede ingin buat area ruangan tamunya sedikit lebih besar dari biasanya. Seperti apa desainnya? Ini dia ya kak. Menginginkan ruangan tamu yang cukup besar dan nyaman, pada video rumah kali ini Gede buat dengan ukuran 4 kali 2,5 meter. Kalau Aganda Sista lihat, tepat di bagian sebelah kanan dari pintu masuk, Gede letakkan lemari kredensa pajangan sebagai pemanis ruangan dan sebagai aksen di salah satu dinding ruang tamunya. Sementara itu, di sebelah kiri dari pintu masuk, Gede letakkan 1 buah sofa 2 seat, 1 buah sofa 1 seat, dilengkapi dengan sebuah coffee table. Tentunya dengan penataan yang seperti ini, ruangan tamunya sudah terasa mewah dan terasa nyaman. Apalagi tepat di bagian belakang dari ruangan tamu ini, Gede sudah memberikan bukaan besar yang menuju ke area ruangan keluarga. Di sini Gede ingin mengadopsi desain open space, di mana antara ruangan tamu di depan, ruangan keluarga di tengah, dan di belakang itu ada ruangan taman dan servis area akan menjadi satu kesatuan sehingga membuat rumahnya jadi terasa lebih nyaman. Namun untuk sobat Gede yang ingin ada sekat di antara kedua ruangan ini, itu juga boleh ya, disesuaikan lagi dengan selera. Untuk ukuran ruangan duduknya sendiri, ini Gede buat dengan ukuran 4 meter dikali 3,5 meter, di mana tepat di bagian belakang meja TV-nya, itu ada 2 buah pintu yang akan membawa Aganda Sista ke kamar tidur anak-anaknya. Kalau Gede putar kameranya, tepat di bagian belakang dari sofa, di sebelah kanan kamera itu ada pintu yang menuju ke kamar tidur utama.
di mana tepat di sebelahnya adalah area foyer yang merupakan tembusan akses dari arah belakang carport tadi. Nah, setelah Gede jelaskan posisi-posisi ruangannya, kita akan lihat satu-satu. Kita mulai dari kamar tidur anak yang berada di bagian depan kiri rumah. Kamar tidur anak yang pertama ini Gede desain cukup besar dan cukup panjang. Ukurannya adalah 4 meter dikali 2,5 meter. Maka dari itu, di video kali ini Gede memberikan alternatif desain kamar tidur anak dengan 2 ranjang single. Jadi apabila Agana Sista punya 3 orang anak dengan 3 kamar tidur di rumah ini, masih bisa terakomodasi kebutuhannya ya Kak. Sementara untuk lemari bajunya, Gede letakkan tepat setelah pintu masuk ke dalam kamar tidur anak ini. Nah, dari kamar tidur anak yang pertama, kita akan kembali ke ruangan keluarga untuk melihat kamar tidur anak yang kedua yang berada tepat di bagian belakangnya. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini, Gede letakkan 1 buah ranjang single dan 1 buah lemari wardrobe. Ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan yang di depan, yaitu 3 meter dikali 2,5 meter. Namun begitu, jangan khawatir, karena tetap di bagian kaki ranjangnya Gede masih bisa letakkan 1 buah meja belajar, di mana tepat di bagian sampingnya Gede sudah berikan bukaan jendela sudut yang mengarah ke bagian taman belakangnya. Nah, setelah kita melihat 2 kamar tidur anak yang berada di sisi kiri rumah, sekarang Gede mau ajak para sobat gudang desain untuk pindah ke sisi sebelah kanan rumah. Kita akan lihat dulu area foyer yang merupakan tembusan dari akses belakang carport. Kak Gede, area foyer itu apa ya? Area foyer itu merupakan sebuah ruangan penerima sesaat sebelum Agan masuk ke bagian ruangan utama rumah. Ini Gede kasih lihat ya Kak. Ini adalah akses yang dari arah carport. Agana Sista masuk dari arah belakang carport akan diterima di area foyer yang Gede buat dengan ukuran 1 dikali 2,5 meter. Di sini Gede menatanya dengan 1 buah rak sepatu dan 1 buah cermin di bagian dindingnya untuk membuat area foyer yang tidak terlalu besar ini terasa lebih luas ya Kak. Tepat di bagian samping dari area foyernya, Gede memberikan kisi-kisi dari kayu untuk sedikit menghalangi pandangan dari arah carport menuju ke bagian inti rumah. Kemudian kalau Agana Sista lihat, ini ada 1 buah pintu kaca di mana di baliknya akan ada area kamar mandi yang Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 2,5 meter. Di mana di sebelah kiri kamera adalah pintu akses ke kamar mandi ini dari arah kamar tidur utamanya. Kalau Agana Sista merasa, Kak Gede kok kayaknya 2 pintu dalam 1 kamar mandi kurang oke. Nah, pintu yang ke arah kamar tidur utama boleh dihilangkan saja ya Kak. Gede letakkan kamar mandinya dekat ke arah carport, sengaja kalau pada zaman sekarang ini, sesaat Agana Sista sampai ke rumah bisa bersih-bersih dulu, baru masuk ke bagian rumah yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat kamar tidur utama yang ada di bagian belakangnya yuk Kak. Kamar tidur utama yang terletak di bagian belakang kanan rumah ini, pada video kali ini Gede desain cukup besar nih. Untuk total ukurannya adalah 3,5 dikali 5,25 meter. Gede juga bisa letakkan 1 lemari baju yang cukup besar di salah satu dinding kamarnya. Nah, itu di samping lemari baju ada 1 buah pintu lagi. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Itu pintu menuju ke ruangan apa? Sebelum nanti Gede tunjukkan ruangannya. Berlanjut ke bagian berikutnya, Gede mau kasih lihat tepat di bagian kaki ranjangnya Gede sudah letakkan lagi 1 buah meja TV, di mana di bagian kiri kanannya ada bukaan jendela yang cukup besar yang mengarah ke bagian taman di bagian samping dari kamar tidur utama ini. Kalau semisal Agana Sista ingin jendela yang lebih besar, misalkan seluruh dinding di belakang TV-nya ini jadi bukaan jendela, itu juga boleh-boleh aja ya Kak. Atau mau ditambahkan pintu di bagian belakang dari tanaman ini, itu boleh-boleh aja, disesuaikan lagi dengan selera dan kebutuhannya. Dari arah kamar tidur utamanya, kita kembali dulu yuk ke ruangan duduk di rumah kali ini. Sudah mendapatkan suasana ruangan yang cukup luas dengan menggabungkan ruangan tamu yang ada di depan, ruangan keluarga yang ada di tengah. Tentunya bisa akan lebih maksimal dan lebih keren lagi suasana di rumah ini, karena Gede sudah siapkan lagi 1 bukaan besar yang menuju ke area halaman belakang yang Gede buat cukup besar dengan ukuran 6,5 kali 6,5 meter. Dan ini adalah penampakan halaman belakangnya Kak. Area halaman belakang yang cukup besar ini Gede bagi menjadi beberapa bagian ruangan. Gede tunjukkan satu-satu ya Kak. Tepat di bagian belakang kiri rumah akan ada area dapur yang cukup besar, yang tentunya membuat para sista akan seneng banget nih punya dapur yang super keren kayak gini.
Kemudian, tepat di bagian belakang kanan rumah, untuk para sobat gudang desain yang muslim, Gede sudah sediakan lagi satu area musola di rumah kali ini, di mana kedua ruangan tersebut akan mengapit satu buah taman di bagian tengah yang sudah Gede lengkapi dengan area kolam ikannya. Tepat di bagian ujung depan dari area tamannya, Gede letakkan satu buah meja makan untuk agar nasista berkumpul bersama keluarga menikmati suasana di bagian halaman belakang ini. Nah, sekarang Gede jelaskan ukurannya satu-satu ya, Kak. Untuk ruangan makannya sendiri, Gede buat dengan ukuran 4 meter dikali 2,5 meter. Cukup besar ya, Kak, jadi sirkulasinya ini enak. Kalau dari arah ruangan makan ini, kita akan terbagi menjadi dua. Kalau dari arah sisi kirinya, kita menuju ke bagian belakang kanan rumah, kita akan menemui area musola yang sudah Gede jelaskan tadi. Tepat di ujung area sirkulasi ini ada spot untuk mengambil air wudhunya. Dan ini adalah area musolanya. Gede buat dengan ukuran 3,5 meter dikali 2,25 meter. Untuk penutup lantainya, di sini Gede menggunakan lantai parket. Namun untuk agar nasista yang mungkin dananya masih terbatas, bisa menggunakan lantai karpet dulu ya, Kak. Nah, dari arah musolanya ini ada satu akses pintu. Akses pintu ini adalah sirkulasi yang agar nasista bisa lalui menuju ke bagian ruangan kamar tidur utama. Jadi ini adalah tembusan pintu yang berada di bagian samping dari wardrobe-nya tadi ya. Jadi bagaimana nih? Ada nggak sobat Gede yang udah berhasil nebak sebelum Gede tunjukin ruangan musola ini? Nah, kita lanjut ya, Kak. Dari arah musolanya kita akan pindah ke sisi seberangnya untuk melihat area dapurnya. Gede rasa selama Gede mendesain rumah, ini salah satu dapur yang cukup besar yang Gede desain. Ukuran dapurnya sendiri adalah 2,5 meter dikali 5,5 meter. Cukup besar nih, sehingga tepat di bagian samping dari kabinet dapurnya, Gede bisa letakkan satu buah lemari penyimpanan yang cukup besar untuk agar nasista gunakan untuk misalkan menyimpan lauk yang sudah matang yang akan disajikan nanti pada saat berbuka. Nah, tepat di bagian tengah area belakang ini akan ada area taman dan area kolam ikan yang Gede buat dengan ukuran 4 kali 4 meter, di mana tepat di bagian atasnya ada satu buah tangga yang merupakan alur sirkulasi untuk menuju ke bagian rooftopnya, Kak. Yuk sama-sama kita lihat. Kita sudah memiliki halaman belakang yang super keren. Akan lebih keren lagi kalau di bagian atas di lantai 2 rumah ini Gede buatkan lagi satu buah spot untuk berkumpul bersama keluarga ataupun berkumpul bersama teman-teman. Di sini Gede sudah menyiapkan satu area rooftop yang Gede buat dengan ukuran 4,5 meter dikali 6 meter. Nah, karena pada saat video ini diupload sedang masa bulan puasa, misalkan area rooftop ini bisa agar nasista gunakan untuk berkumpul bersama teman atau keluarga, ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Itu di bagian belakangnya ada satu spot lagi untuk satu buah taman kecil memperindah area rooftopnya ya, Kak. Dari area rooftop ini, kalau kita pindah ke arah seberangnya, agar nasista bisa lihat di sini sudah Gede sediakan satu buah area untuk tempat cuci dan jemurnya. Area cuci dan jemur ini berada tepat di bagian atas dari dapur. Gede buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 4,5 meter. Kemudian, berdasarkan masukan dari para sobat gudang desain di kolom komentar yang selalu Gede baca satu persatu, untuk menuju ke area rooftop ini Gede sudah sediakan satu buah akses khusus ya, Kak. Akses khusus ini bisa digunakan oleh para teman sobat Gede yang ingin berkumpul di bagian rooftopnya. Jadi saat mereka menuju ke rooftop tidak perlu melalui ruangan tamu, ruangan keluarga atau area dapur yang ada di belakang, bisa langsung dari arah belakang carport menuju ke bagian atas ini. Begitu pula dengan asisten rumah tangga yang mungkin ingin menuju ke area laundry, bisa juga melalui akses yang ada di samping ini ya, Kak. Nah, setelah melihat area sampingnya, berarti keseluruhan ruangan di rumah 10x15 ini sudah Gede kasih lihat. Semoga desainnya cukup oke ya. Dan terus nantikan video-video selanjutnya, karena Gede akan mulai mengambil ukuran yang sedikit lebih besar. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan dengan mengikuti channel ini ya, Kak. Oh iya, dari rumah ini, bagian mana yang paling agak nasista suka? Ruangan tamunya kah? Ruangan keluarga? Atau area halaman belakang? Atau malah ada yang suka area rooftopnya? Coba tulis di kolom komentar ya, Kak. Komentar agak nasista akan menjadi masukan berharga Gede dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau Gede ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai ketemu lagi, Kak, di video selanjutnya. Bye.